Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 3. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak-anak marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Kita sudah berdoa bersama. Selanjutnya kita akan melihat materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama kita akan belajar mengenai sifat-sifat benda padat. Lalu yang kedua kita akan belajar menghitung jarak. Dan yang ketiga yaitu gerak tari berdasarkan dinamika ruang. Nah, kita langsung saja ke materi kita yang pertama. Yang pertama kita akan membahas mengenai gerak tari berdasarkan dinamika ruang. Ya, anak-anak kemarin masih ingat ya, gerak tari berdasarkan dinamika ruang itu dapat dilihat dari arah hadap, lalu juga arah gerak penari, dan juga pola lantai. Nah, gerak tari berdasarkan dinamika ruang ini dapat dirangkai menjadi rangkaian gerak tari yang indah. Rangkaian gerak tari ini dapat ditampilkan menggunakan iringan alat musik ritmis, yaitu kendang. Nah, sekarang kita akan melihat contoh-contoh rangkaian gerak tari berdasarkan dinamika ruang. Nah, ini adalah contoh gerak yang pertama, anak-anak. Nah, gerak ini dilakukan dengan berjalan ke depan panggung. Ya, lalu tangan kanan digerakkan ke kiri dan kanan. Jadi ini yang memegang tongkat tetap tangan kanan. Lalu tangan kanannya digerakkan ke kiri dan juga ke kanan. Nah, ini dilakukan di depan panggung. Selanjutnya, contoh gerak yang kedua. Nah, gerak yang kedua ini dilakukan dengan cara meluruskan tangan kanan dan kiri secara bergantian. Jadi yang lurus ini untuk memegang propertinya, untuk memegang aksesorisnya yaitu tongkat. Lalu gantian, tangan kirinya yang memegang tongkatnya. Selanjutnya, gerak yang ketiga ini dilakukan dengan mengangkat kaki kanan dan kiri secara bergantian. Ya, gerak tiga ini dilakukan di depan panggung. Gerak tangannya tetap sama. Selanjutnya, gerak yang keempat ini dilakukan dengan berlari-lari kecil ke depan. Ya, jadi tangan yang digunakan untuk memegang tongkat masih sama, yang berubah hanya gerak kakinya aja. Gerak kakinya yaitu berlari. Lalu selanjutnya gerak yang kelima. Gerak yang kelima ini dilakukan dengan duduk dengan tumpuan lutut kanan. Lalu menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Di posisi kakinya tetap sama, yang berubah adalah posisi kepalanya. Digerakkan ke kanan dan kiri. Nah, gerak ini dilakukan di depan panggung. Selanjutnya, gerak yang keenam ini dilakukan dengan berjalan di tempat.
Jadi yang berubah ini hanya posisi kakinya saja. Nah, ini dilakukan di depan panggung. Ya, dari tengah ke depan. Ada tanda panahnya ini. Nah, itu dia anak-anak mengenai gerak tari berdasarkan dinamika ruang. Nah, selanjutnya kita akan belajar menghitung jarak. Di sini Bu Tini ada contoh soal, nanti anak-anak perhatikan baik-baik ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan jarak. Nah, di sini ada rumah Sinta, ada pasar Swalayan, dan juga rumah Ima. Nah, jarak antara rumah Sinta dan juga pasar Swalayan itu adalah 200 meter. Lalu jarak dari pasar Swalayan ke rumah Ima adalah 1000 meter. Nah, pertanyaannya yaitu berapa meter jarak antara rumah Sinta dan rumah Ima? Lalu yang kedua, berapa meter selisih jarak antara rumah Sinta ke pasar Swalayan dan rumah Ima ke pasar Swalayan? Nah, kita akan mengerjakan dari yang ini dulu. Jarak rumah Sinta dan rumah Ima. Nah, untuk menghitung jarak antara rumah Sinta dan rumah Ima, maka kita harus menjumlahkan ini. Jarak antara rumah Sinta dan pasar Swalayan ditambah jarak antara pasar Swalayan dan rumah Ima. Ya, tadi jarak dari rumah Sinta ke pasar Swalayan itu adalah 200 meter. Sedangkan jarak dari pasar Swalayan ke rumah Ima itu adalah 1000 meter. Nah, berarti kita jumlahkan saja langsung karena satuannya sudah sama-sama meter. 200 ditambah 1000 meter sama dengan 1200 meter. Ini anak-anak caranya, jadi jarak antara rumah Sinta dan rumah Ima adalah 1200 meter. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang kedua. Yang ditanyakan adalah selisih jarak antara rumah Sinta ke pasar Swalayan dan rumah Ima ke pasar Swalayan. Nah, anak-anak di sini bisa diperhatikan ada kata selisih. Nah, kalau yang ditanyakan selisih itu berarti kita harus mengerjakan dengan cara dikurangi atau dikurangkan. Jadi untuk menghitung selisih atau menghitung sisa itu berarti harus dikurangkan, dikurangi. Nah, kita akan mengurangkan jarak antara rumah Sinta ke pasar Swalayan dan dari rumah Ima ke pasar Swalayan ya. Jadi 1000 meter dikurangi 200 meter. Karena satuannya sudah sama-sama meter, maka bisa kita langsung kurangkan. 1000 meter dikurangi 200 meter sama dengan 800 meter. Jadi selisih antara rumah Sinta ke pasar Swalayan dan rumah Ima ke pasar Swalayan adalah 800 meter. Nah, itu tadi anak-anak contoh penyelesaian soal yang terkait dengan jarak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat benda padat. Ya, anak-anak kita sudah pernah belajar tentang benda padat ya, ada banyak macamnya. Ada buku, ada meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifatnya. Nah, anak-anak, sifat benda padat yang pertama yaitu benda padat itu memiliki bentuk yang tetap. Nah, di sini contoh benda padat yang Butini ambil adalah pensil ya. Nah, pensil ini tidak berubah bentuk ketika kita letakkan di atas meja dan juga kita letakkan di tempat pensil. Jadi pertama kita letakkan dulu di atas meja. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kotak pensil. Nah, bentuk pensilnya ini akan tetap. Jadi walaupun berpindah tempat, tapi bentuknya akan tetap berbentuk pensil.
Ya, jadi bentuk benda padat itu selalu tetap meskipun diletakkan di berbagai tempat. Nah, itu sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua yaitu ukuran benda padat itu tetap. Jadi ukuran benda padat itu tetap meskipun diletakkan di berbagai tempat. Ya, contohnya di sini Butini punya pensil. Nah, pensil ini tadi sudah Butini ukur. Panjangnya yaitu 15 cm. Nah, pensil ini pertama akan Butini masukkan dulu ke dalam botol. Setelah itu Butini pindahkan, lalu Butini masukkan ke dalam gelas. Nah, saat pensil ini diletakkan di botol atau di gelas, ukuran pensilnya masih tetap sama, yaitu 15 cm. Jadi ukuran pensilnya itu tidak bertambah panjang atau tidak menjadi lebih pendek. Ukurannya masih tetap sama, yaitu 15 cm. Selanjutnya sifat benda padat yang ketiga yaitu volume benda padat tetap. Ya, volume benda padatnya tetap. Nah, volume benda padat itu selalu tetap meskipun diletakkan di tempat yang berbeda. Misalnya di sini Butini ada buku tulis. Nah, buku tulis ini Butini letakkan di atas meja. Lalu selanjutnya Butini pindahkan ke dalam kardus. Nah, volume buku gambar ini akan tetap sama ketika diletakkan di atas meja maupun dimasukkan ke dalam kardus. Jadi itu sifat benda padat yang ketiga ya, volumenya tetap. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini ya. Kita sudah belajar mengenai contoh-contoh rangkaian gerak tari berdasarkan dinamika ruang. Lalu kita juga sudah belajar mengenai bagaimana cara menghitung jarak dan juga sifat-sifat benda padat. Nah, anak-anak tugas untuk hari ini, silahkan anak-anak mengerjakan LKS halaman 46 sampai 47. Penilaian harian A, B, dan C. Jawaban yang A dan B langsung ditulis di LKS. Jawaban yang C nanti silahkan ditulis di buku PS tematik. Jangan lupa kalau sudah selesai difotokan dan dikirim. Ya, baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita akan tutup dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.